Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih karena dua sumber kita sudah memaparkan kira-kira keberatan mereka terhadap Syiah. Ya. Pertama-tama, Syiah sangat hati-hati. Kenapa? Karena menganggap semua ahlu sunnah wal jamaah adalah saudaranya. Kita tidak mau melukai ahlu sunnah wal jamaah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha ahlussunnah wal jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh ahlussunnah wal jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rame-rame adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh ahlussunnah wal jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia ahlussunnah wal jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Maka momentum ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal itu dihidupkan kembali di masa-masa ini untuk mengenalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan dihidupkan pada tanggal ini, tahun-tahun kisaran tahun ini di wilayah Mesir pada dinasti Fatimiyah, dinasti Ubaidiyah. Siapa yang menghidupkan namanya? Abu Tamim. Abu Tamim, sekali lagi ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah, ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah, Abu Tamim Al-Mu'izz Lidinillah, dihidupkan di kisaran tahun 362-567 Hijriah di wilayah Mesir. Ini pendapat pertama mengatakan haluannya adalah Syiah. Di haluan pertama Syiah. Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merayakan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah. Karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah?
Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan bentuk cinta kepada Nabi SAW? Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah, seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas yang menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan, halla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Alla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat. Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan? Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW dalam majelis ini, berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan? Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan? Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan? Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهل يأثم من يذهب ليشاهد ذلكم الاحتفال؟ بدعة. الاحتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة كما في الحديث، فعلى المسلم أن يتجنبه وأن لا يحضره. Apa benar manhaj salaf memecah belah umat? Betul. Yang benar, betul. Mecah belah antara syirik dan tauhid, antara hak dan batil, antara bid'ah dan sunnah, antara khurafat, dongeng dan hak. Ya harus dipisahkan dong, yang benar mana, yang salah mana. Saya mau menghidangkan sesuatu, nggak dikasih tahu yang racun, ini yang bergizi, nggak bisa. Apakah dakwah salaf memecah belah umat? Umat siapa? Umat manusia. Kalau dakwah salaf memecah Islam, tidak. Islam tidak terpecah. Islam itu satu, Al-Quran satu, Nabi satu, pemahaman satu, pemahaman para sahabat. Yang berpecah itu bukan Islam. Yang berpecah belah itu adalah orang yang mereka keluar dari Islam dan mereka membuat jalan sendiri. Allahumma musta'an.